Salam matematika, kembali lagi kita dalam video pembelajaran. Sebelumnya kita sudah membahas bangun datar segi 4, mulai dari persegi panjang, persegi, dan kali ini kita melanjutkan bangun datar jajar genjang. Seperti apa itu? Mari kita lihat sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Kita lihat di gambar, yang berhadapan adalah AB dengan DC, maka dipastikan itu sejajar dan sama panjang. Begitu juga sisi BC dengan AD itu sejajar dan sama panjang. Sifat kedua, diagonal saling membagi dua sama panjang. Di sini diagonalnya yaitu AC dan BD berpotongan di titik O, maka saling membagi sama panjang. AO sama panjang dengan CO. Begitu juga BO sama panjang dengan DO. Sifat yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang berhadapan di sini sudutnya A dengan sudut C, sudut B dengan sudut D, maka besarnya sama. Sifat yang keempat, jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Jika dijumlahkan, sudut A tambah sudut B sama dengan 180 derajat, atau yang berdekatan A dengan D, sudut A tambah sudut D sama dengan 180 derajat. Begitu juga untuk yang lainnya. Kita masuk pembahasan keliling jajar genjang. Dapat dirumuskan 2A ditambah 2B keliling sama dengan 2A tambah 2B, di mana A sama dan sejajar dengan sisi yang di atas, kemudian B sama panjang dan sejajar dengan sisi yang di kiri. Atau dapat ditulis keliling sama dengan 2 buka kurung A ditambah B tutup kurung. Selanjutnya, luas jajar genjang. Mari kita lihat di sini. A merupakan alas jajar genjang, kemudian T merupakan tinggi, harus tegak lurus terhadap alas. Maka dapat dirumuskan rumus luas jajar genjang, L sama dengan alas kali tinggi A kali T, atau L sama dengan AT. Kita lanjut ke bangun berikut, yaitu belah ketupat. Kita kenali dari sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar, hampir sama dengan sebelumnya. AB berhadapan dengan DC itu sejajar, ya. Kemudian pasangan berikutnya BC berhadapan dengan AD, itu juga sejajar. Kemudian sifat kedua, keempat sisinya sama panjang, ya, sama seperti persegi. Belah ketupat juga keempat sisinya sama panjang. Sifat ketiga, diagonal saling membagi dua sama panjang. Ya, diagonal di sini AC dengan BD berpotongan di titik O, maka panjang AO sama dengan CO, kemudian panjang BO sama dengan DO. Kita lihat sifat yang keempat, diagonal berpotongan membentuk siku-siku. Perpotongan diagonal yang horizontal dengan diagonal vertikal membentuk sudut siku-siku. Jadi sudut DOC 90 derajat, COB, BOA, AOD juga masing-masing 90 derajat. Kita lanjut pembahasan keliling belah ketupat. Karena tadi di sifat keempat sisinya sama panjang, maka keliling sama dengan 4 kali S atau 4S. Kemudian kita lihat di sini, diagonal yang horizontal dinamakan D1 atau diagonal pertama, mulai dari ujung kiri ke ujung kanan. Kemudian diagonal vertikal, ya, mulai dari ujung atas ke bawah disingkat D2, ya, atau diagonal kedua. Maka dapat dirumuskan untuk luas belah ketupat
D1 dikali D2 per 2. Untuk lebih jelas mari kita lihat soal dan pembahasan. Pada jajar genjang PQRS diketahui sudut P sama dengan 3X ditambah 2 derajat dan sudut S sama dengan X ditambah 30 derajat, maka nilai X sama dengan titik-titik. Ya, ini merupakan soal pilihan berganda. Pilihannya A 37 derajat, B 38, C 42, D 45 derajat. Mari kita lihat pembahasannya. Di sini boleh kita gambarkan terlebih dahulu untuk memperjelas ataupun mempermudah kita memahami. Nah, sudut P berarti berada di sini, diketahui 3X ditambah 2. Kemudian sudut S berada di atas, diketahui X ditambah 30. Sifat pada jajar genjang bahwa sudut yang berdekatan jika dijumlahkan 180 derajat, maka sudut P ditambah sudut S sama dengan 180 derajat. Kita masukkan nilai dari P dan S, kita peroleh 4X ditambah 32 sama dengan 180 derajat. 4X sama dengan 148 derajat, kemudian X nya kita peroleh 37 derajat. Maka jawabannya yang benar adalah pilihan A. Kita masuk ke soal kedua. Pernyataan berikut berkaitan dengan sifat belah ketupat kecuali. Kita tadi sudah menjelaskan ya apa-apa saja yang termasuk sifat belah ketupat. Kita cek satu persatu. Pilihan A, diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Ini termasuk sifat belah ketupat. Maka pilihan A benar. Karena ada di sini kata kecuali, maka kita mencari yang salah. Kita lihat lagi pilihan kedua. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ya, antara diagonal yang horizontal ataupun yang mendatar dengan diagonal vertikal ataupun yang tegak itu merupakan sumbu simetri juga. Nah, pilihan B adalah benar. Kemudian yang C, semua sudutnya sama besar. Salah. Karena pada belah ketupat ya, yang sama besar adalah sudut yang berhadapan. Jadi dikatakan semua sudutnya sama besar itu salah. Maka sebenarnya kalau kita cek D itu udah pasti benar. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, itu merupakan sifat belah ketupat. Jadi pilihannya adalah C. Kemudian soal ketiga. Pada jajar genjang PQRS diketahui panjang PQ sama dengan 3M ditambah 5 cm. Kemudian QR sama dengan M ditambah 8 cm jika keliling jajar genjang PQRS sama dengan 58 cm, maka M sama dengan titik-titik ya, nilai M sama dengan titik-titik. Ini juga pilihan berganda. Pilihan A 6, B 5, C 4, D 3. Mari kita lihat ya, biar lebih gampang kita buat gambar ya. Diketahui tadi panjang sisi PQ sama dengan 3M ditambah 5, kemudian panjang sisi QR diketahui M ditambah 8, maka itu merupakan PQ ditambah QR itu setengah dari keliling jajar genjang ya. Kemudian kita gantikan nilai masing-masing ya yang diketahui di soal. Kelilingnya tadi 58 ya, setengah dari 58 sama dengan 29, maka kita peroleh 4M sama dengan 16. M nya kita peroleh 4, maka nilai dari M sama dengan 4. Pilihannya adalah
C. Baik, itu saja pembahasan kita untuk kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Untuk selanjutnya kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan atau diberikan komentar. Terima kasih.